Cara menjadi peramal. Meramal adalah kemampuan melihat masa depan, tetapi ramalan sungguhan tidak membutuhkan bola kristal dan ritual peramalan yang rumit. Sebelum mengembangkan daya ramal, kembangkan kemampuan intuitif atau naluri Anda. Begitu kemampuan naluri sudah terasah dengan baik, latihlah kemampuan pikiran untuk memasuki penglihatan, suara, perasaan, dan seluruh energi yang bergerak di sekitar Anda. Teruskan menonton video ini untuk mengetahui lebih banyak tentang proses meramal. Bagian 3. Clairaudience, Clairsentience, dan Claircognizance. Ketahui perbedaan di antara masing-masing jenis tersebut. Ketika orang berpikir tentang kemampuan metafisika dan meramalkan masa depan, mereka hanya berpikir tentang clairvoyance, ramalan. Clairvoyance adalah praktik penglihatan masa depan, tetapi ada indera-indera lain yang dapat Anda gunakan untuk mengantisipasi masa depan. Clairaudience adalah kemampuan untuk mendengar energi metafisika. Clairvoyance adalah kemampuan untuk merasakan energi. Bentuk-bentuk clairsentience yang umum diantaranya firasat dan empati. Claircognizance adalah kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu tanpa diberitahu. Jika Anda punya nenek atau bibi yang tahu kapanpun dan siapapun yang sakit di rumah tanpa diberitahu terlebih dahulu, dia mungkin memiliki kemampuan claircognizance itu. Kembangkan kemampuan clairaudience dengan memfokuskan suara dalam imajinasi. Untuk mengembangkan clairaudience, Anda perlu belajar cara menyempurnakan kepekaan pada suara di sekeliling dan di dalam diri Anda. Sambil berbaring di tempat tidur pada malam hari, dengan kesadaran penuh, dengarkan bunyi-bunyi yang biasanya Anda abaikan. Pisahkan dan kenali setiap bunyi yang terdengar. Ambillah bunyi-bunyian sebanyak mungkin sebelum tertidur, dan lakukan hal ini selama kurang lebih 1 minggu. Dengarkan petunjuk clairaudien. Bayangkan Anda sendiri menghidupkan radio dan menyetel saluran clairaudien. Mulailah bertanya, dan dengarkan kata-kata yang Anda dapat sebagai jawaban. Kata-kata tersebut mungkin pelan atau keras, masuk akal atau membingungkan, tetapi setelah Anda mendapat balasan, Anda perlu menganalisis artinya. Latihlah clairsentience dengan memfokuskan pada energi lain. Salah satu cara paling bermanfaat untuk mengembangkan clairsentience adalah dengan membaca energi dan perasaan orang lain. Anda bisa berlatih dengan beberapa cara. Minta teman untuk menunjukkan foto seseorang yang tidak Anda kenal tetapi dia mengenalnya dengan baik. Tataplah mata orang dalam foto tersebut dan coba tentukan bagaimana perasaan orang tersebut pada saat foto itu diambil. Juga tanyakan pada diri sendiri apakah orang tersebut dapat dipercaya, dan adakah hal lain yang menonjol dalam dirinya. Cek dengan teman Anda untuk menentukan seberapa akurat indera Anda. Minta teman untuk memberikan benda milik orang yang tidak Anda kenal tetapi dia kenal baik. Benda tersebut harus merupakan benda yang biasa dipakai orang tersebut, karena benda-benda seperti itu cenderung menyerap energi. Peganglah benda tersebut dan perkirakan apakah lebih banyak energi positif atau negatif yang terserap olehnya. Kembangkan claircognizance dengan latihan menulis otomatis. Mengembangkan claircognizance sama dengan mengembangkan intuisi. Anda perlu fokus pada latihan yang membantu mengatur pikiran dan pemahaman, seperti menulis otomatis. Duduklah dengan memegang pena dan kertas. Tanyakan pada diri sendiri dan tulislah apapun yang terlintas di pikiran sebagai jawaban, walaupun kelihatannya sama sekali tidak berhubungan. Paksa pikiran untuk menjadi penonton dalam latihan ini. Jangan biarkan pikiran Anda menerawang pada informasi yang Anda dapatkan atau berusaha mengarahkannya. Tuliskan saja pikiran-pikiran Anda begitu muncul sampai berhenti. Baca ulang apa yang Anda tulis. Kalau ada hal yang tiba-tiba terlintas di benak Anda, sorotlah dan analisislah setelah Anda selesai membaca seluruh proses berpikir.